Halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room. Dan selamat bergabung di segmen Info Otaku ya. Jadi ini kebetulan aja ada lagi ngopi di satu tempat yang sebenarnya kalau kalian nengok ke belakang sana ini kosong. Ada juga si masnya lagi di sana, mungkin coba tengokin ke belakang mah kosong. Jadi apa ya, rencananya tadi kita itu nggak mau ada bikin konten di sini, cuman ini tuh harus dikirim, jadi harus dikirim sekarang, ya kan? Siapa sih ngiket nih? Ente? Bukan, dari sananya. Dari sananya, ya kita lah. Ini kan kemarin bikin kuis tuh, yang anime kuis ya kan? Ini harus dikirim, ini harus dikirim. Terus kita juga mesti beri bahan konten. Jadi dia habis bikin konten mana? Ya kan, komen buat yang apa sih, otak unboxing ya kan. Kalau misalnya kita harus pulang dulu, ini harus cari dikorbanin. Kita bingung bawa ini sama ini nggak kekirim pasti kan, jadi harus salah satu. Ada, ini gimana ya? Ente butuh tripod. Nggak usah lah, sini. Hah? Daripada menuin tempat. Daripada menuin tempat, daripada jatuh juga. Iya. Mumpung kita masih ada di Info Otaku, waktu kemarin kan pas bikin itu sakit ya bang ya? Iya. Jadi nggak bisa tahu bahasanya kan. Jadi Info Otaku itu tempat buat para otaku nyari informasi tentang dunia Jepang-Jepangan. Harusnya sih begitu ya, cuman karena ini ada sesuatu yang pengen kasih bahas mengenai manga ya. Manga tuh sebenarnya nggak cuma di Jepang doang, ya kan? Mungkin ente tahu lah. Nanti kan tukang gambar-gambar, masa iya nggak tahu sih? Iya. Masih ada dari yang apa kayak yang dari Korea sama Cina juga sih sebenarnya. Nah, kan kalau di Korea, Cina itu kan namanya beda, tetap tapi artinya sama ya kan. Kalau manga itu udah identik dari Jepang, ya kan. Terus ada lagi dari Korea tuh manhwa, ya kan. Sama yang paling dekat lagi di China, ya kan, manhwa ya kan. Manhwa. Tulisannya juga kalau manhwa HWA. Terus kalau manhwa HUA. Artinya tetap gambar dadakan tuh. Makanya sekarang kita mau coba bahas. Kebetulan tadi nyari-nyari artikel juga ketemu sih. Ini juga lucu juga ya. Kalau misalnya komik ini itu kebagi dari 3 macam hal yang berbeda-beda. Ya kan, kalau misalnya dari ini yang paling gampang itu style gambarnya udah beda. Ya betul. Terus orang-orang kalau nyari informasi tentang dunia komik, yang paling gampang itu adalah dari mana asal si komik ini kan. Nah, makanya manhwa, manhwa sama manga itu sebagai patokan buat yang cari komik dari 3 negara ini. Jadi gimana? Mending dari manga dulu aja yang sobat kaji juga udah pada familiar sih. Kalau familiar sih, kan kalau manga ya, manga tuh udah paling bagus itu hampir di seluruh dunia dikenal. Shonen Jump. Bukan, bapaknya komik, Astro Boy. Astro Boy itu dulu abad ke-20-an, itulah yang disebut sebagai bapaknya manga di dunia Jepangan ini ya. Dunia Jepangan untuk yang cari komik itu pasti orang nomor 1 yang diingat itu adalah dari pembuatnya Astro Boy ini, yaitu si Tezuka Osamu. Karena dia ini tuh waktu pas tahun pertama keluarnya Astro Boy itu udah mulai ngeluarin yang namanya ada cosplaynya. Jadi cosplay karakternya juga itu disiapin untuk promosi komiknya. Makanya dia jor-joran tuh keluarin yang namanya manga ini. Jadi wajar sih kalau misalnya dijadiin ini ya, dijadiin apa namanya, bapaknya komik dunia, patokannya. Nah, kalau dilihat dari artikel, sebenarnya si manga ini nggak langsung murni dari Jepang, tapi dari Amerika. Berarti adaptasi gitu ya? Adaptasi dari Jepang itu nggak ngambil dia waktu punya karir, gue kasih nama manga, enggak. Karena manga ini kan gambar dadakan, artinya ini menurut yang kasih tahu aja, karena ada kependudukan Amerika waktu itu di Jepang, jadi Perang Dunia Kedua berarti ya? 1945, ya. Sekitar. 1945 ya. Sekitar. 1945 ya. Jadi si Amerika ini tuh apa ya, membawa komik kali ya, dia bikin komik mungkin karena jenuhnya peperangan gitu. Terus dia mulai di sinilah memperkenalkan komik Amerika ke Jepang.
Oh. Gitu. Oh, mungkin sekedar info aja sih dari yang editor tahu juga. Soalnya kan kalau dari waktu lihat zamannya, kalau nggak salah tuh sejarah komik juga itu dibuat untuk provokasi deh sebenarnya tuh. Iya, Nah, di sana untuk provokasi tapi, dulu gitu. orang-orang Jepang ini kalau dilihat kan dia berkreasi nih. Nah, Manga itu tuh lebih mencurahkan isi pikirannya itu ke dalam bentuk gambar, Mang. Ke dalam bentuk gambar. Nah, berarti terus gantinya puisi gitu ya. ya, sejenis puisi. Kalau puisi kan kita cuma tulisan doang, merangkai kata. Nah, ini kan dalam bentuk gambar. Jadi gambar yang udah jadi itu dimatengin. Terus dia bikin satu karakter yang udah sama. Misalnya ada karakter katakanlah, kalau yang sekarang nih yang terkenal kan ada Naruto, terus ada One Piece yang kayak gitu-gitu kan. Nah, dia bikin karakter yang pas dan itu bisa berseri gitu. Nah, itu mulanya kenapa si komik tuh bisa sampai berchapter-chapter nggak beres-beres tuh ya. Dari sini. Nah, kemudian untuk Korea sama Cina juga itu sejarahnya pun hampir mirip, dimana kalau yang di Korea ini tepatnya ada kedatangan orang Jepang itu untuk memperkenalkan namanya manga ke sana. Gitu, makanya di sana dimunculin mungkin karena beda bahasanya doang kali ya. Jadi dari manga jadi manhwa. Beda kultur juga sih. Beda kultur doang dan beda penyebutan, makanya namanya nggak beda jauh gitu. Kurang lebih sih gitu sih. Kalau dari yang Jepang ke Korea mana, buat yang Cina kayaknya kurang paham sih. Kayak gimana? Salah sih. Ya? Pernah tahu juga sih ya. Kalau yang dari Cina juga sebenarnya sama aja gitu. Cuman paling dari mereka tuh yang Korea, Cina sama Jepang mereka mungkin ada di 3 poin yang berbeda gitu, selain dari daerah. Mungkin cerita yang diangkat sama juga style gambarnya mungkin yang berbeda. Gambar tuh mata nggak sih? Enggak ya? Enggak juga sih, mungkin bisa dicek kayak di webtoon gitu lah salah satunya. Ya, webtoon. Nah, kan kebanyakan Korea. Nah iya, soalnya kan mereka style gambarnya tuh kalau untuk yang pembawaan dari Korea tuh hampir semi realis. Mungkin nanti ditunjukin sama editor kayak gimana gitu sebenarnya. Nanti ngedit gampang munculnya gitu kan. Nanti kayak gini lah gitu. Nah terus untuk yang dari Cina sih kalau yang editor tahu itu lebih kayak gimana ya pembawaan ceritanya. Tapi kalau yang manhwa ya dari China itu kalau tadi baca beberapa serial komiknya itu lebih ke budayanya dia dibawa. Ya benar. Nah, bedanya itu kalau manga itu fantasinya yang dibawa gitu kan. Sesuatu yang nggak ada di dunia bisa dibikin ada. Kalau di manga kayak gitu. Contohnya itu aja tuh si Yu-Gi-Oh yang tadi. Itu kan dari kartu. Iya. Ya kan intinya mainan kartu. Terus dia sangkutin sama Egypt kuno, Mesir. Terus jadi ada 3 dewa, semuanya disambungin sampai akhirnya tuh Yu-Gi-Oh kagak beres-beres ya kan, berapa seri itu. Ada Yu-Gi-Oh Air, terus Yu-Gi-Oh apalagi gitu kan. Akhirnya jadi kayak gitu tuh. Itu kalau manga Jepang. Nah, kalau yang China ini dia masih berusaha mikirin si budaya itu di bawah. Kurang lebih sih kayak gitu kayak kan. Jadi langsung aja dah kita tutup ini komik yang sekarang lagi populer itu kan mungkin tahun 2000-an ya, mulai dari 2000-an sampai sekarang itu ada One Piece belum beres-beres, terus juga penggantinya One Piece Dragon Ball masih kan? Dragon Ball masih lanjut Dragon Ball biasa, terus sampai yang ada Dragon Ball Super sekarang. Dragon Ball Super itu masih lanjut lagi? Oh masih ada lagi? Masih ada, ini yang keluar oleh Media Kompetitor. Itu masih muncul. Nah, makanya kalau misalnya sobat KC yang nanyain sebuah komik cuma gitu-gitu doang, kata siapa itu komik dijadiin semua. Tadinya yang komik, coba tuh satu ambil. Tadinya properti Pak. Tadinya ya ini itu harganya mulai dari cuma 500 perak. Harga awal masuk di Indonesia. Awal pertama bikin. Ini zaman kapan tuh dia? Zaman kapan gitu. Ini kan Yu-Gi-Oh bukan 97, cuman yang sejenis ini udah covernya dari sini, Alex Komodita ini. Ini tuh pernah di harga cuma 500-an. Terus Kaja pernah beli yang harga sama seperti yang second gitu ya, bahkan yang cuma harga 5.000 itu pernah. Dan itu masih ada labelnya waktu itu tuh di buku apa ya kalau nggak salah, Dragon Ball atau apa, di sini ada tulisannya tuh cuman 7.500, terus cuma 9.700 dulu. Itu tuh harga baru itu? Itu udah harga baru. Harga baru pada tahun 98-an sampai ke 2000-an. Sampai yang paling terakhir si komik ini
harganya sekarang tuh mulai dari 25.000 sampai 50.000. Nah, kalau buat manhwa sama manhwa karena nggak ngikutin, kasih ngikutin cuma di webtoon. Di webtoon tuh gampang bayarnya via website, nggak usah pusing gitu. Tapi kita sayangnya kalau yang webtoon itu aja nggak bisa punya fisiknya gitu. Kalaupun ada, pasti susah carinya. Bener kan? Betul. Intinya sih kayak gitu. Nah sekarang komik-komik yang lagi rame di dunia kita ini, di dunia kita dong. Kita di dunia siapa ya kan? Kalau di dunia Jepangan yang paling rame itu sekarang One Piece. Ya karena belum beres-beres itu. Karena belum beres, orang terakhir aja sampai si siapa namanya si Golden Roger itu animenya ya. Sampai si Golden Roger tuh ketemu sama Hotel. Udah sampai situ, itu masih panjang lagi. Itu masih ada lanjutan. Sedangkan kalau di komik udah sampai sana, udah panjang banget. Belum lagi sekarang komik itu dari Jepang sana di Indonesia tuh diupdate lagi. Mulai kayak komik-komik baru kayak apa namanya Harakai Josu no Takagi-san itu muncul. Di remake lagi berarti? Bukan di remake, itu kan baru. Benar-benar baru. Cetakannya beda. Terus kan kalau misalnya ini jadul nih, kertas aja udah beda. Tapi menurut saya sih kertas yang paling bagus itu kertas yang dulu ketimbang kertas yang sekarang. Gitu. Nah, kalau kertas yang sekarang itu lebih seperti buku komik dari yang Korea. Soalnya Korea itu kertasnya sama. Ini pendapat aja ya, nggak tahu kalau yang udah ngikutin komik manhwa dari zaman dulu, kalau misalnya punya pendapat silahkan taruh di bawah kolom komentar aja. Soalnya saya nggak pernah punya atau nggak pernah ngikutin komik manhwa dari yang zaman dulu. Tapi kalau dari jenis kertas, yang nggak saya tahu kertas yang dulu tuh sama kayak yang dipakai sekarang gitu loh. Si ininya, si ketebalannya. Ini dari manga ya, bukan dari komik yang udah jadi di Indonesia. Iya, kalau udah di Indonesia ini kertasnya beda lagi nih. Kertasnya beda lagi. Nanti kapan-kapan ya guys saya bikin yang khusus punya manga. Tapi dojin sih. itu khusus, itu tapi khusus. kertasnya sama Pak. Oh iya. Tapi kertasnya sama nanti gitu. Makanya Nanti ada masuk bahannya kalau nggak dolar merah, dolar kuning gitu. Itu di situ kan saya waktu kemarin belinya juga di tempat kesayangan kita ya. Bisa disebut. Nanti sangkanya promosi lagi. Intinya di situ tuh komik buat dewasa. Jadi tadinya cuma iseng, akhirnya bablas Pak episode apa namanya volume 1, volume 2 beli terus sampai tamat dan akhirnya beli lagi yang lain. Terbongkar nih rahasianya. Aduh. Ya udah, berarti gini aja lah ya, kita bakalan sudahin aja untuk info taku yang kali ini. Soalnya kan kalau untuk manga, manhwa sama manhwa itu pada dasarnya ini adalah untuk membedakan di 3 negara gitu kan, negara Korea, Jepang sama China ya kan. Terus apalagi nih, kalau masalah kepopuleran justru yang paling banyak diambil jalur cerita yang paling ini bisa kebagi 3 juga sih ya. Kalau kan dari Kaze, cerita yang paling fiksi yang paling bagus atau enggak yang fiksinya mendekati logika tuh menurut Kaze masih masuk di manga. Iya. Bener, itu masih dipikirin ya. Betul. Meskipun itu nyambung ke logikanya nggak gampang gitu, Iya. tapi Masih harus muter-muter bisa tapi masih digambarkan ada gitu ya. Nah, kalau untuk kisah romantis, Kaze lebih milih manhwa. Ya betul. Soalnya ceritanya tuh konsisten gitu loh, jelas. Komik Korea itu ya. Terus kalau memang dari segi kebudayaan, Kaze ngambil yang manhwa yang dari China. Soalnya dia kebudayaannya tuh tetap mau apapun itu dari segi nama, terus apa namanya aksen wajah itu kelihatan, oh ini Chinese banget gitu. Makanya budayanya kental di setiap ini ya. Jadi buat sobat Kaze yang nyari tentang perkomikan atau dunia manga kayak gini, kalian bisa milih ketiga macam ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut, kalian bisa langsung ngobrol aja di kolom komentar deh. Intinya kayak gitu Kaze. Jadi buat sobat Kaze yang kemarin ikutan anime quiz di bahasan rekomendasi anime, ini bakalan Kaze kirim sekarang. Tadi kelihatan nggak ininya? Enggak tuh, nanti disensor ya. Jadi hari Senin kemarin tuh udah keluar pemenangnya siapa aja, ya kan? Ini ada si Mang Haru Kizanagi sama kemarin siapa sih? Ini yang menang tuh nickname YouTube-nya Mi Is God. Mi Is God itu baru sadar tuh kan dia bilang kan kemarin nyebutnya
Miss good kan. Dan kalau dibaca teh me is God man. Dia Tuhan coy. Aing mengirimkan ini pada Tuhan. Oh my god. Jadi ini bakal dikirim dan pokoknya ini dua-duanya ya. Kaje udah promosi jauh-jauh. Kaje pikir ini tuh punya orang luar Bandung. Taunya ini dulunya orang Bandung. Tapi karena udah janjian kirimnya harus melalui gerai. Jadi ya udah. Kenapa nggak dikirim ke teknologi yang namanya si hijau kan? Si hijau. Udah lama itu ya udah nggak apa-apa. Ini bakal akan dikirim. Kemungkinan kalau video ini udah tayang, ini kemungkinan si video tayang ini udah nyampe nih. Ya, ini udah nyampe. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kalian tinggal kontak aja di Discord Kaze. Soalnya ini kemarin Kaze udah minta alamatnya, udah lengkap, terus juga udah minta sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau gimana, coba aja di kontak di sana ya kan. Semoga ini muat dan buat sobat Kaze yang pengen ikutan lagi seperti ini, nanti Kaze bakal adain lagi kuis-kuis anime ini tiap 2 minggu sekali. Untuk hadiahnya bisa jadi jaket anime atau mungkin kaos, t-shirt, bisa juga merchandise lainnya. Oke? Mungkin gitu aja. Jadi untuk pembahasan info taku kali ini saya gini dulu. Kaje jadi agak sedikit formal soalnya suaranya menggema banget. Jadi kalau misalnya Kaje teriak sedikit, tapi kesebal kenceng pak. Lanjut banget gitu, udah numpang, udah enak gitu kan. Ya kapan-kapan lah. Yang penting konten kali ini masih gini dulu aja. Thank you buat sobat Kaze yang udah mampir ya kan. Kalau ada kata-kata Kaze yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan Kaze akhiri semua dengan sampurasun. Lalu di Silver Kaze ini kita akan create an otaku to be better. Terima kasih sobat Kaze semuanya. Sampai ketemu lagi di bahasan Silver Kaze info taku berikutnya. Dadah.